Kejadiannya dialamin sama teman gue sendiri, namanya Atar. Lo pernah inget gak? Gue pernah cerita ada teman gue namanya Atar yang kuliah di Jogja dan dia disukain sama penunggu kosan dia yang kuntilanak itu. Oh, iya inget Yang di rooftop itu nggak sih? Iya, yang di rooftop. Wow. Itu kan kejadian pas waktu dia udah kuliah. Nah, waktu pas dia study tour SMA, dia pernah ngalamin kejadian itu sendiri pas lagi study tour. Oke. Anyway, Atar nih orang Jakarta ya. Jadi dia SMA di Jakarta. Oke. Waktu pas tahun 2012, satu sekolah Atar itu ngadain study tour ke daerah Jawa Tengah dan Jogja. Mereka pergi naik bus dan study tournya tuh sekitar 4-5 harian lah. Nah, di Jogja itu mereka ngiter-ngiter, tapi mereka lebih lama tinggal beberapa hari di salah satu hotel di dekat kaki Gunung Merapi. Karena dia ada destinasi buat naik ke kaki gunung gitu-gitu loh. Jadi makin lama tinggal di sana. Singkat cerita, di hari itu nyampelah mereka di hotel itu. Jadi hotel itu jadi kayak hotel tua gitu lebih gede, bagus, tapi kuno. Bangunan tuh kayak tinggi beberapa tingkat. Terus lahannya luas banget. Jadi bangunan hotel ini kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Kanan, kiri, depan, belakang tuh taman luas gitu, kebayang nggak? Iya. Nah, kamar Atar dan teman-temannya Atar ini itu madep ke bagian belakang hotel, yang mana itu kayak lahan kosong gelap gitu. Kebayang kan? Nah, itu view ke gunung, bukan? Nggak, bukan. Tapi kayak view ke taman belakangnya hotel, tapi udah gelap banget gitu lebih. Oke. Awal-awal nyampe sana, Atar dan teman-temannya tuh kayak langsung googling gitu loh. Jadi kayak berita di hotel tuh ada apa, terkenalnya karena apa. Karena hotel itu tua banget dan hawanya tuh nggak enak gitu loh. Karena bangunan lama mungkin kan. Iya. Dan pas salah satu temennya Atar itu ngecek, ternyata bangunan itu udah berpuluh-puluh tahun berdiri di situ. Dari zaman Belanda pun juga ada bangunan ini. Tapi bentukannya belum jadi hotel yang segede gini ya. Tapi udah jadi hotel. Jadi mungkin udah dari tahun 1920-an, 30 udah ada tuh gedung itu. Oke. Nah, dari situ anak-anak langsung jadi mikir kayak, oh, bangunan ini emang lama. Jadi ya kita harus hati-hati aja. Karena kan mereka nggak tahu dalamnya ada apa kan. Yaudahlah, mereka tuh sampai hotel jam 7-an malam, free time bentar, dan jam 10-an malam mereka tuh udah harus tidur. Nah, Atar ini kamar di lantai 3, dan satu kamar itu isinya 6 orang. Atar dapat kamar 2 dari ujung. Kamar paling kanan itu kosong, paling pojok, dan kamar-kamar sebelahnya itu banyakan kamar-kamar cewek. Jadi kayak satu lorong itu yang cowok tuh cuman kamarnya Atar dan temen-temennya doang. Dan di sampingnya kosong. Kosong yang paling pojok kanan. Iya. Tapi yang ke kiri sana tuh kamarnya cewek-cewek gitu. Paham. Dan ini cuma 3 lantai? 3 lantai. Oh, dia paling atas ya? Paling atas. Oke, terus? Udahlah, sekitar jam 11-an malam hotel udah sepi. Karena kan jam 10 pada tidur kan. Kayaknya nih emang beneran tidur orang-orang karena sepi, nggak ada suara sama sekali Bihnat. Tapi Atar sama teman-temannya berlima ini tuh masih bangun, masih melek. Mereka bercanda-canda, ketawa-tawa. Sampai salah satu temannya Atar ini, sebut aja namanya Bismo, ngidein buat ngesengin kamar cewek-cewek. Setuju tuh cowok-cowok tuh ngisengin kamar cewek-cewek kan. Yang cowok-cowok berenam ini lakuin adalah kamar cewek-cewek itu ditelepon semua, tapi ditempelin pakai suara lingsir ungi. Gitu. Iseng ya. Iseng, cowok-cowok ini iseng. Ditelepon lah kamar-kamar cewek ini. Ada yang ngangkat, ada yang enggak. Yang ngangkat pun juga kayak langsung teriak-teriak ketakutan, marah-marah. Karena kayak jam 11 malam lu digangguin ada lingsir ungi gitu kan, ngeganggu banget kan. Sampai sebel tuh teman-temannya Atar yang cewek kan. Akhirnya Atar dan teman-temannya puas udah ngegangguin teman-teman mereka yang cewek. Tapi Atarnya sendiri pun juga masih tetap pengen ngegangguin teman-teman yang cewek. Akhirnya mereka ngegangguin lagi, tapi bukan di telepon lingsir ungi. Tapi Atar sama teman-teman yang cowok ini keluar dari kamar. Abis itu ngetok-ngetokin tuh kamar teman-teman yang cewek satu-satu, diketok-ketokin gitu. Gabut banget ya mereka ya. Gabut sih jujur Net. Nah, ada kali setengah jam lebih Atar dan teman-temannya tuh ngesengin kamar cewek-cewek, ngetok-ngetokin segala macam, sampai beres ngerjain teman-teman yang cewek itu sekitar jam 12 malam. Akhirnya jam 12 malam Atar dan teman-temannya tuh balik ke kamar dan nyoba tidur karena mereka harus bangun jam 6 pagi buat jalan-jalan. Singkat cerita, jam 6 pagi semua siswa-siswa tuh ngumpul di lahan kosong itu di depan. Ada 3-4 cewek, teman-teman Atar tuh nyamperin Atar dan gengnya. Cewek-cewek itu ngomong kayak, "Lo ngapain sih anjing gangguin gua, ngetok-ngetok pintu kamar malam-malam? Lo tahu nggak tuh ganggu?" gitu. Atar sama teman-temannya ketawa-tawa doang lah, kayak, "Enggak, bukan gue." Cengenges gitu. Sampai salah satu teman ceweknya Atar tuh ngomong, "Tahu dah lu, mana lo ngetokin sampai jam 2 pagi lagi, lo pada nggak tidur apa?" Nah, segala muter lingsir ungi aja di luar pintu. Lah bukannya mereka ngetok cuma sampai jam 12 Nah, nih. Atar dan teman-temannya pun juga jadi kaget kayak, dia ngomong lah akhirnya kayak, "Iya, gue emang gangguin lu semua. Tapi gue jam 12 malam, gue masuk lagi ke kamar. Gue nggak tahu kalau misalnya ada yang ngetokin lo jam 2 pagi. Dan gue cuma ngesengin lo pada lingsir ungi pas di telepon. Pas di koridor hotel pun juga gue nggak ngapa-ngapain." Intinya kayak dari situ akhirnya mereka sadar, kayaknya nih apa yang mereka lakuin tuh udah rada offside gitu loh. Karena
dia ngegangguin iseng, tapi ternyata emang bener digangguin sama sosok penunggu hotel ini. Udahlah, hari itu udah lewat. Mereka jalan-jalan, ngiterin Jogja. Dan jam 6 sore mereka balik lagi ke hotel, karena jam 9 malam tuh ada kayak acara pesta dansa gitu. Kayak dinner di taman, terus ngedance. Pokoknya kayak prom night gitu lah, perpisahan gitu. Semua orang tuh pada langsung siap-siap, dandan, ganti baju. Pokoknya jam 8an malam tuh udah pada siap lah semua, karena acara jam 9 kan. Nah, kamar teman-temannya Atar yang cewek yang digangguin sama dia semalam, itu tuh ngetok kamarnya Atar kayak, ayo dong keluar yuk cowok foto-foto yuk. Tapi yang siap tuh cuma Atar doang. Atar keluar sendiri kayak, yaudah yuk kita foto-foto. Nah, teman-temannya Atar itu bertiga cewek, sama Atar satu cowok berempat. Jadi berempat nih foto lah di depan koridor kamarnya mereka. Nah, mereka selfie dengan background taman belakang yang luas gelap itu. Jadi kayak mereka selfie madep ke tembok, tapi belakang mereka taman yang gelap itu loh. Ya, paham. Foto beres segala macem, akhirnya mereka ngeliat lah, kepo sama hasil foto mereka. Ternyata hasilnya emang bagus, lucu. Tapi salah satu temennya Atar ngeh kalau misalnya mereka kan foto berempat, dua di depan, dua tuh di atas berdiri gitu loh. Nah, yang di belakang itu Atar sama temennya cewek namanya Cindy. Oh, jadi yang depan nunduk, Ya, kayak yang belakang berdiri gitu. ya Oh, Atar oke, sama oke. Cindy tuh berdiri. Oke, terus? Nah, di tengah-tengah kepalanya Atar sama Cindy itu, kalau di zoom gitu Nat, jelas banget ada kepala cewek Wow. nongol. Bukan bayangan putih, bener-bener bentuk kepala cewek jelas, lagi nunduk, tapi muka itu ketutupan rambut. Jadi nyempil di tengah kepala mereka berdua. Di situ mereka ketakutan lah ngelihat foto itu, dan mereka nggak berani ngomong ke siapa-siapa karena kayak kalau misalnya diomongin takutnya ya malah makin nongol nih setannya. Ya mereka masih 2 malam lagi kan di situ? Masih 2 malam lagi. Sampai akhirnya jam 9 malam mulailah acaranya yang kayak prom night di taman itu. Sampai sekitar jam 11-an ada kejadian chaos. Temennya Atar yang foto sama dia, si Cindy itu kesurupan. Chaos lah tuh acaranya. Karena ada yang kesurupan, akhirnya siswa-siswa tuh langsung disuruh masuk kamar. Acara dibubarin. Cindy dibantu sama guru-guru dan penjaga hotel itu buat kayak dikeluarin tuh sosok yang ada di dalam Cindy ini. Setelah penjaga dan guru itu komunikasi sama si sosok itu, ternyata yang ngerasukin Cindy adalah sosok penjaga hotel itu. Kayak yang emang udah tinggal lama ratusan tahun di bangunan itu. Wow. Dan sosok cewek itu emang sengaja mau ngerasukin Cindy karena katanya Cindy itu lemah. Jadi kayak dalam tanda kutip ya, kayak sasaran empuk si sosok cewek ini gitu loh buat dirasukin. Sampai akhirnya salah satu temennya Cindy yang ikutan foto dan nemenin Cindy buat dikeluarin sosoknya itu ngomong ke guru dan penjaga hotelnya kalau misalnya mereka tuh habis foto tadi jam 8-an, dan di tengah Cindy dan Atar itu ada sosok cewek masuk ke dalam fotonya. Pas ditunjukin, tiba-tiba si Cindy tuh ngomong pakai suara halus banget. Dia bilang kayak, iya itu aku, cantik ya. Nah, jadi sosok yang ada di dalam badannya Cindy tuh ngomong kayak gitu, Nah, di situ intinya kayak pun guru agamanya pun juga takut gitu loh. Tiba-tiba Cindy ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya diurusin lah sama penjaga hotel itu. Sekitar jam 12, jam 1-an malam, akhirnya selesai nih sosok yang ada di badan Cindy dikeluarin, dan Cindy udah masuk kamar lagi buat tidur. Nah, di waktu yang bersamaan, Atar dan teman-teman cowoknya nih kayak masih bercanda-canda di dalam. Kayaknya masih jam 12 malaman juga itu. Di kamar tuh? Di kamar mereka. Tapi ada takutnya juga, deg-degannya juga, karena mereka ngeliat kalau misalnya teman dekatnya si Cindy ini kesurupan. Dan Atar cerita akhirnya Nah, kalau misalnya dia habis foto sama Cindy dan teman-temannya, dan ada sosok cewek di dalam foto itu. Pokoknya mereka kayak ada takutnya lah, tapi tetap aja mereka nggak tidur cepet, masih bercanda-canda segala macam. Mereka akhirnya tidur jam 3-an pagi, padahal jam 7 pagi mereka harus siap-siap lagi jalan ke destinasi berikutnya gitulah. Sampai paginya, akhirnya mereka tidur tuh bablas, kesiangan. Jam 6:30 ada tuh gurunya ngetok pintu kamar Atar dan teman-teman buat dibangunin kayak, dok, ayo bangun, udah 6:30. Tapi yang bangun Atar doang. Atar bilang tuh nyaut dari dalam kamarnya kayak, ya bu, kita lagi siap-siap. Beres gurunya ngetok, gurunya cabut, bukannya Atar ngebangunin teman-temannya, dia malah lanjut tidur lagi. Masih ngantuk ya? Masih ngantuk. Sampai sekitar jam 7-an lah, akhirnya gurunya ini masuk ke dalam kamarnya Atar, ngebangunin cowok-cowok ini. Kayak kakinya disenggol-senggol, ditepok-tepok kayak, ayo bangun, udah jam 7. Si gurunya masuklah ke kamarnya Atar ya. Anyway, nama guru itu sebut aja Bu Putri, yang masuk ke dalam kamarnya Atar ini. Dibangunin sampai masuk kamar ya, cowok-cowok bernama ini panik lah. Mereka langsung minta maaf kayak, bu maaf ya bu, ya saya siap-siap bu, bentar ya bu. Akhirnya mereka minta maaf, mandi dan beres-beres, siap-siap lah. Setengah 8-an beres, mereka berdua turun tuh ke lapangan yang ada bis-bis itu, kayak
minta maaf segala macem. Nah di depan bis-bis itu yang koordinasiin, nama gurunya tuh kita sebut aja Bu Sari. Nah Bu Sari tuh ngomong lah marah-marah ke Atar dan teman-temannya kayak, karena mereka telat, jadi kita molor waktunya segala macem. Kalian ngapain aja sih, tidurnya kepagian segala macem, pokoknya ngomel lah. Benar-benar. Atar dan teman-temannya minta maaf lah ke Bu Sari dan teman-temannya ini kayak, maaf ya emang kita kesiangan bangunnya. Terus akhirnya Atar ngomong, iya Bu, untung Bu Putri masuk ke kamar ngebangunin kita, jadi kita langsung siap-siap. Nah denger kayak gitu, Bu Sari tuh ngomong kayak, Tar, yang bangunin kalian Bu Putri? Iya Bu, kenapa? Kata Atar. Di situ Bu Sari ngomong kayak, Tar, Bu Putri itu udah pulang duluan ke Jakarta setelah kejadian semalam Cindy kesurupan. Nah di situ cowok-cowok berenam tuh bingung kayak, mereka sadar Bihnat yang ngebangunin mereka tuh Bu Putri masuk ke dalam kamar. Tapi Bu Sari ngomong kalau misalnya Bu Putri udah cabut tengah malam. Jadi kayak mereka bingung siapa yang ngebangunin gua. Karena mereka benar jelas banget ngelihat kalau misalnya ada Bu Putri dalam kamarnya. Dengar pada ngomong kayak gitu, salah satu penjaga hotel itu nyaut dari jauh, Mas, Bu, itu yang bangunin mas-masnya itu cewek yang lagi ngerasukin mbaknya semalam. Baik kok Mas dia kalau sama cowok-cowok, tapi kalau sama cewek-cewek mah emang suka sirik, jadi makanya ngeganggu. Wow. Tapi Moy, kenapa dia berubahnya jadi Bu Putri ya? Kenapa nggak guru yang lain? Padahal Bu Putri kan udah pulang tuh malamnya. Gue nggak tahu Silat, mungkin bisa jadi dia emang mau ngebangunin si cowok ini, niatnya baik, tapi si sosok cewek ini menjelma jadi Bu Putri. Tapi untung banget sih menurut gue si Cindy tuh bisa disembuhin gara-gara ya penjaga hotelnya kan. Iya. Karena emang gue juga pernah ke Jogja dan ada temen gue yang kesurupan. Bisa disembuhin sama penjaganya. Untung banget gitu. Penjaga hotel tuh bisa ngerti hal-hal kayak gituan. Oh iya. Coba kalau nggak Moy, ya nggak sih? Ya karena gue mikir kayak salah satu orang yang harus ngejaga hotel itu pasti harus tahu seluk-beluk hotelnya dong. Bener sih. Dan untungnya banget kata lu juga, kayak sini bisa selamatin sama si penjaga hotelnya. Bisa jadi itu juga jadi salah satu syarat juga buat jadi penjaga kali ya. Bisa jadi. Bisa ngerti hal-hal kayak gitu ya nggak sih, biar kalau misalkan udah tahu nih bakal ada kejadian kayak gitu, atau misalkan anak iseng dan segala macem, udah ada yang jagain at least gitu. Iya kan? benar-benar.